welcome back to Investual YouTube channel. Dan pada channel ini kita akan ngebahas tentang ekonomi, keuangan, investasi, dan hal cuan lainnya. So, tetap stay tune ya guys di akun YouTube Investual. Pada video kita kali ini, kita akan ngebahas tentang COVID-19 part 2. Nah, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya guys. Untuk yang belum nonton video sebelumnya, nanti akan aku masukkan di deskripsi box atau bisa klik link di bawah ini ya guys. Nanti aku masukkan kok linknya. Jangan lupa ditonton dulu ya guys, thank you. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa perkembangan COVID-19 baik di dunia maupun di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Untuk di Indonesia sendiri, kenaikan terbesar itu terjadi di Jakarta, karena Jakarta merupakan pusat epicentrum COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan khusus menjelaskan tentang bagaimana sih update perkembangan tentang COVID-19 di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sudah berupaya nih guys untuk menurunkan tingkat kasus COVID di Jakarta. Contohnya dengan menurunkan beberapa peraturan, yaitu dengan adanya PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan beberapa tahap PSBB, mulai dari PSBB jilid 1 sampai jilid 2 yang telah dilangsungkan pada September ini. Nah, untuk pertama-tama mari kita bahas PSBB jilid 1 tahap 1. Untuk PSBB jilid 1 tahap 1 ini berlangsung selama 14 hari dari 10 April sampai 23 April 2020. PSBB jilid 1 tahap 1 ini merupakan PSBB pertama yang diselenggarakan oleh DKI Jakarta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan jumlah kasus COVID-19 yang ada di Jakarta tentunya. Nah, terkait dengan aturan-aturan PSBB jilid 1 tahap 1 ini, yaitu larangan untuk berkerumun. Jadi kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu ya guys, karena dengan berkumpul-kumpul itu berpengaruh banget penularan COVID-19 di Jakarta. Nah, bagi yang pengen nikah, boleh nikah nih guys, tapi nikahnya di KUA dulu, nggak usah ngadain pesta. Nanti aja pestanya setelah COVID selesai. Untuk pelajar, mahasiswa itu belajar di rumah. Untuk para pekerja itu dilangsungkan WFH. Karena kasus COVID-19 di Jakarta masih belum turun atau masih ada peningkatan kasus, oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta itu melanjutkan lagi nih proses PSBB tahap jilid 1 tahap 2 berlangsung selama 28 hari dari 24 April sampai 22 Mei 2020. Karena melihat jumlah kasus yang belum menurun juga, jadi pemerintah DKI Jakarta ngambil keputusan, ya udah kita perpanjang PSBB dengan tujuan dan harapan agar jumlah kasus COVID di Jakarta tuh turun juga. PSBB jilid 1 tahap 3 berlangsung dari 22 Mei sampai 4 Juni 2020. Nah, ini merupakan PSBB penghabisan sebelum kita masuk ke PSBB transisi atau biasa orang-orang nyebut new normal gitu. Nah, selanjutnya itu adalah PSBB transisi. PSBB transisi merupakan PSBB menjelang PSBB new normal dengan harapan kita mulai hidup berdampingan istilahnya dengan COVID, tapi kita tetap aman dan tetap sehat. Nah, pada peraturan ini lebih ada pelonggaran dari sisi peraturan, yaitu mulai dari restoran, tempat wisata itu udah mulai dibuka, tapi tetap selalu menjaga kesehatan dan dengan protokol kesehatan aman, yaitu maksimal kapasitas penumpang maupun kapasitas pembeli itu maksimal 50% dari total keseluruhannya gitu. Nah, PSBB transisi ini berlangsung cukup lama, mulai dari 4 Juni 2020 sampai 10 September 2020. Nah, karena berlangsung cukup lama dan orang sudah menganggap biasa saja, akibatnya adalah mulai tuh terjadi kelonggaran lah, protokol kesehatan yang kurang baik lah, dan lain sebagainya. Hal ini pun mengakibatkan jumlah kasus COVID-19 di Jakarta itu semakin meningkat terus sampai pada akhirnya di bulan September itu jumlah kasus di Jakarta tuh naik sangat signifikan. Nah, akibatnya adalah pemerintah DKI Jakarta melakukan rem darurat, yaitu dengan mengadakan PSBB jilid 2 yang berlangsung mulai dari 14 September sampai 29 September 2020 dengan tujuan untuk menekan kembali atau menurunkan kembali tingkat peredaran atau tingkat penyebaran COVID-19 di Jakarta. Nah, per tanggal sekarang 25 September itu
pemerintah DKI Jakarta pun udah menetapkan bahwa PSBB Jilid 2 ini akan diperpanjang lagi sampai Oktober 2020. Nah, berikut adalah penjelasan detail terkait dengan data dan grafik perkembangan penerapan PSBB di DKI Jakarta, mulai dari tahap awal, tahap 1, transisi, dan jilid 2 yang sekarang kita sedang laksanakan. Berikut adalah update COVID-19 di Jakarta dan Indonesia. Pada grafik ini kita dapat lihat nih guys, bahwa perkembangan COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari mulai awal Maret yang hanya 2 kasus sampai di 20 September jumlah penambahan kasusnya mencapai 3.989 kasus. Ini kan naik signifikan banget kan guys, penambahan kasus di Indonesia. Nah selanjutnya yaitu bagaimana dengan kasus COVID-19 di Jakarta. Nah untuk di Jakarta ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya di awal bulan Maret, April, Mei itu kasus perharinya hanya ratusan, bahkan ada yang puluhan. Tapi semenjak bulan September, penambahan kasus COVID-19 di Jakarta itu mencapai 1000-an per hari, bahkan pernah mencapai 1.300, 1.500. Nah ini adalah grafik PSBB jilid 1 tahap 1, dan ini merupakan PSBB awal yang dilakukan oleh DKI Jakarta pada awal masa pandemi, berlangsung selama 14 hari dari tanggal 10 April sampai 23 April 2020. Nah, kita dapat lihat nih di grafik tersebut, ini ada after dan before PSBB jilid 1 tahap 1. Nah, sebelum adanya PSBB tahap 1, jumlah kasus COVID-19 di Jakarta itu slow but sure mengalami kenaikan, tapi naiknya tuh masih fluktuatif. Nah, oleh karena itu pemerintah DKI Jakarta melakukan PSBB di tahap 1 dari 10 sampai 23 April. Ternyata pas setelah PSBB pun jumlah kasus di DKI Jakarta masih fluktuatif juga. Jadi sempat ada juga naik tuh di tanggal 11 April sampai 195 kasus per hari, dan juga sempat turun di 20 April hanya 65 kasus. Nah, oleh karena itu, karena perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Jakarta masih belum menemukan angka yang menurun, akan tetapi masih fluktuatif, oleh karena itu berlangsunglah PSBB jilid 1 tahap 2, yaitu pada grafik berikut ini. Ini adalah detail dari grafik PSBB jilid 1 tahap 2. Nah, yang pada saat PSBB tahap 1 kan dari mulai 20 sampai 23 April, mulai dari 24 sampai 22 Mei ini merupakan PSBB tahap jilid 1 tahap 2 yang berlangsung selama 28 hari. Nah, dari grafik ini kita juga bisa lihat nih tingkat jumlah kasus COVID-19 di Jakarta itu masih cenderung fluktuatif, jadi masih naik turun, tapi in general agak cenderung naik, yaitu pada tanggal 13 Mei itu jumlah kasus pernah mencapai 170. Karena itu pemerintah DKI Jakarta melanjutkan lagi PSBB jilid 1 tahap 3. Nah, berikut grafik ini guys, grafiknya jilid 1 tahap 3 berlangsung selama 14 hari dari tanggal 22 Mei 2020 sampai 4 Juni 2020. Nah, ini merupakan PSBB penghabisan, jadi sebelum masuk masa transisi. Karena kalau kita lihat dari grafik tahap 3 ini sih grafiknya cenderung agak stabil ya, maksudnya jumlah kasusnya itu nggak mentah mencapai yang naik banget atau turun banget, cenderung stabil di range angka 80 sampai 120-an kasus per harinya. Nah, after PSBB tahap 3 ini dimulailah PSBB masa transisi, yaitu dari 4 Juni sampai 10 September 2020. Nah, berikut grafiknya nih tentang PSBB masa transisi dimulai dari 4 Juni sampai 10 September. Nah, dapat lihat dari grafik ini jelas banget kan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari awalnya di bulan Juni cuman puluhan atau maksimal ratusan, ini di bulan September mencapai 1.300 per harinya. Oleh karena itu, karena ada peningkatan kasus COVID-19 yang sangat signifikan, akibatnya adalah PSBB back to normal, yaitu PSBB perketat, yaitu PSBB jilid 2. Nah, PSBB jilid 2 ini sampai saat ini masih berlangsung sih. Masih berlangsung dimulai dari tanggal 14 September sampai 27 September 2020. Nah, semoga nih dengan adanya PSBB jilid 2 ini, upaya pemerintah untuk menurunkan angka COVID-19 per harinya itu semakin turun, dan
gak ada lagi deh peningkatan-peningkatan yang signifikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita harus berpartisipasi guys dalam menurunkan angka COVID-19 di Jakarta khususnya. Yap, yang terpenting jangan lupa selalu pakai masker ya guys. Sekian video terkait dengan COVID-19 part 2. Semoga bermanfaat dan tetap stay tune ya. Stay healthy dan stay at home. Dadah.